Saya juga bilang, lu hati-hati nih, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih, apa mesti dilanjutkan. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Hola netizen yang tercinta, Ahok mengatakan kalimatnya soal Jokowi dianggap tidak bisa kerja dalam video yang beredar di media sosial telah dipotong. Ahok menjelaskan bahwa kalimat Jokowi tidak bisa kerja dimaksudkan ketika sudah tidak menjabat sebagai presiden. Akibat potongan video yang beredar di media sosial itu, orang jadi memahami tidak sesuai konteks. Ahok menceritakan situasi yang sesungguhnya terjadi dalam video tersebut. Saat itu, ada seorang nenek berusia 82 tahun bertanya kepada dirinya akan memilih siapa pada Pilpres 2024. Ahok pun menjawab akan memilih pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Sedangkan nenek itu mengatakan akan mencoblos pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Lalu Ahok menyampaikan kepada nenek itu secara sederhana bahwa Presiden Jokowi sudah bekerja menjadi presiden selama 10 tahun. Sehingga program kerja nawacita yang diusung Jokowi sejak Pilpres 2014 itu perlu dilanjutkan lagi oleh yang memang memulai itu, yakni pasangan Ganjar Mahfud. Tapi nenek itu tetap menganggap bahwa Gibran yang merupakan anak sulung Jokowi sekaligus wali kota Solo juga bagus kerjanya. Ahok pun mengaku masih waras jika ingin menyerang Jokowi. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih, ada tema saya. Saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nih, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih, apa mesti dilanjutkan. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Tahu maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi juga jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu kira? Gue ini masih waras, bos. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anda sadar nggak sih dengan apa yang Anda ucapkan itu, dengan mengatakan bahwasannya Gibran dan Pak Jokowi itu mempertanyakan apakah bisa kerja atau enggak? Ya udah jelas bisa dong, kan sudah kelihatan Pak Jokowi itu 2 periode memimpin negara ini sebagai presiden. Itu kenyataannya itu sudah kelihatan banget dan masyarakat itu merasa senang dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Prestasi beliau juga banyak dan tidak saya bisa ucapkan lagi. Apa Anda tidak sadar Anda berasal dari mana dahulu? Banyak loh jasa Pak Jokowi kepada Anda. Bahkan Anda diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina loh. Anda tidak ingat? Itu termasuk prestasi loh dengan mengangkat Anda sebagai komisaris pada saat itu. Kemudian yang lebih parahnya lagi, Anda mengatakan bahwasannya perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur itu seolah-olah semua yang direncanakan itu Anda sudah mengetahui itu bakal gagal dan mengatakan bahwasannya itu pernah dikuasai oleh geng-geng. Gampang banget Anda mengatakan hal demikian ya. Ini program dari pemerintah, masa dikuasai sama geng-geng? Bukan lagi zaman dahulu yang bisa dikuasai oleh preman dan geng dan sebagainya. Ini udah era yang berubah. Kalau saya bilang, Anda itu seperti kacang yang lupa akan kulitnya, bro. Kalau memang Anda pro ke kubu sebelah, itu tidak menjadi masalah. Tapi Anda jangan lupa dari mana Anda diangkat dan tidak perlu juga Anda itu untuk memburuk-burukkan orang yang sudah menolong Anda. Paham? Salam NKRI. Awalnya saya terinspirasi dengan sosok BTP atau yang dikenal dengan Ahok ini gitu ya. Ketika menjabat menjadi wagub dan gubernur di DKI, beliau merupakan sosok yang tegas, kerja keras dan anti korupsi. Bahkan sempat kasihan juga ketika beliau dijebloskan ke penjara dan bak sudah jatuh ketimpa tangga, perkawinannya pun terhempas. Oke lah, itu masalah personal. Tapi jujur belakangan saya terganggu dengan celotehan-celotehan beliau yang FYP dan viral. Yang pertama, beliau mengatakan Jokowi nggak bisa kerja gitu ya. Dan kedua,
kedua yang menurut saya yang paling miris di sebuah acara Imlek, beliau debat dengan Oma umur 82 tahun yang karenanya Oma ini memilih paslon 02. Jadi Ahok berusaha untuk meyakinkan kenapa 02 ini bukan pilihan terbaik. Oke lah, kita semua punya pilihan masing-masing gitu ya. Tapi dalam mungkin ya hati Oma ini berkata gua hanya mau angpau gitu ya. Jangan kasih gua tekanan-tekanan lagi gitu ya. Dan Oma ini juga ibarat distrap gitu kan di depan panggung, ya nggak bisa berkata apa-apa juga gitu ya, karena Ahok ini kan kita tahu kalau sudah bicara sangat berapi-api gitu ya. Ada apa dengan Ahok? Yuk spill di komen, menurut teman-teman apa yang menyebabkan Ahok menjadi sosok yang berbeda? Coach Ben Abadi. Saudara, saya pernah mengungkapkan kesombongan selalu mendahului. Nanti kita akan lihat PDIP dan Megawati jatuh dan selalu didahului dengan kesombongan-kesombongan. Sama dengan Ahok, kita ingat ya, dia kalau bicara kan lantang, nenek lo gitu, ya kan. Pertama waktu Ahok muncul dengan gelombang Ahokernya, saya salut sama Ahok ya. Ahok itu dulu didukung oleh Gerindra, ya bukan oleh PDIP, barusan aja. Jadi ketika saya melihat Ahok ini berubah, begitu gagal jadi DKI 1 dikalahkan oleh Anies yang didukung Gerindra, rasa-rasanya orang ini sepertinya agak dendam dengan Gerindra. Nah seperti tadi saya katakan, siapa yang dekat Megawati pasti keblinger. Banyak contohnya. Makanya orang-orang hebat, elit-elit PDIP yang hengkang dari PDIP itu sebenarnya menyelamatkan diri daripada makin tidak kondusif dan nasibnya makin gak jelas ya hengkang. Budi Sujatmiko, Ara kemarin ya, yang paling fenomenal adalah Jokowi. Mau ngapain di partai yang ngomongnya ngaco, elitnya pada ngomongnya nggak jelas, nggak make sense menurut saya. Nah sekarang kita lihat penampilan Ahok ketika sekarang posisinya jadi juru kampanye ya. Dia katakan Gibran nggak bisa kerja. Mana buktinya Gibran bisa kerja? Ahok, Gibran itu lebih hebat dari ente. Dulu sebelum Gibran jadi wali kota, yang jadi wali kota itu siapa? Rudi FX. Ngabisin budget APBD hanya menyenangkan PDIP aja. Programnya nggak jalan semua. Begitu Gibran 2 tahun menduduk di situ, kalau Ahok mau tahu prestasinya Gibran, tinggal buka aja. Tinggal buka, Om Google tanya di situ. Pakai ngomong mana buktinya, malah saya jadi bertanya. Anda jadi gubernur nerusin Jokowi ketika mengundurkan diri, kemudian gagal. Mana buktinya? Itu kan programnya Jokowi. Jadi saya akhirnya sadar, siapa aja yang dekat Megawati keblinger pasti. Persis seperti Anda, Pak Ahok. Itu ngomongnya ngaco. Mengatakan bahwa Jokowi, apa prestasinya Jokowi nggak bisa kerja. Wah, saya makin bingung lah. Ini orang udah pada kemasukan roh jahat atau gimana? Ngomongnya jadi ngaco. Apa prestasinya? Anda lihat dong itu infrastruktur yang dibangun Jokowi dari ujung ke ujung. Itu prestasinya siapa? Megawati. Anda lihat itu hilirisasi. Anda lihat itu semua pekerjaannya yang dilakukan oleh Jokowi ya, dari mulai infrastruktur, digitalisasi, dan banyak lagi. Nggak mungkin cukup saya bisa mengatakan di dalam waktu yang diberikan TikTok ini. Jadi menurut saya Anda sudah mirip Mahfud, Ganjar, ya petugas partai. Kacungnya Megawati. Anda ini sekarang jadi kacungnya. Nah kalau kacung itu mesti nurut majikan. Majikannya bilang, jadilah kau orang bodoh. Nah jadi bodoh kau. Kasihan saya ngelihat begitu. Kok orang-orang hebat seperti Mahfud, Ganjar, Ahok, ya, kok jadi pada keblinger begini ngomongnya? Jadi Anda sadar nggak sih, setiap perkataan yang Anda ucapkan itu akibatnya apa? Ganjar makin turun, bukan makin moncor, makin naik. Kami ini muak dengan PDIP. Dan saya katakan,
Anda berlaku seperti itu, kami juga muak dengan Anda. Anda itu membela Megawati itu membabi buta. Ya seakan-akan Anda menutup mata Megawati itu siapa kelakuannya. Saya mau tanya Anda, siapa yang menjual 3 pulau dan 1 perusahaan yang paling besar itu Indosat? Siapa? Megawati ketika dia menjabat jadi presiden. Siapa yang kalah berkali-kali melawan SBY? Megawati. Siapa yang mengangkat nama PDIP dan membawa bangsa ini naik? Jokowi. Bukan Anda. Anda ini siapa? It's nothing. Kecil. Anda sudah hidup nyaman. Anda lupa diri. Siapa yang membantu Anda? Siapa yang mementori Anda? Sekarang Anda ngomong ketika Anda ada di PDIP. Ya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh apa-apa sih. Anda mau ngomong apapun ya, mau ngomong bullshit apapun juga nggak ngaruh dengan elektabilitasnya Prabowo. Ya, saya katakan sekali lagi, siapa saja rakyat Indonesia yang tidak mendukung Ganjar, Prabowo dan Gibran itu akan nyesel. Kenapa? Karena hanya Prabowo Gibran lah yang layak dan punya kapasitas. Saya katakan kan, kapasitas. Selain kapasitas juga karakter. Ganjar karakternya jelek, udah sering nonton bokep, nggak punya prestasi, ngomongnya ngaco, petugas partai. Bagaimana mau Anda harapkan dia jadi presiden? Dari mana ukuran Anda itu apa? Ukuran Ahok itu hanya emosional karena Anda disuruh oleh ibu. Terus Anda mengatakan hal-hal yang membuat ya malah elektabilitas Ganjar makin nyublak. Kenapa? Jangan sekali-kali Anda merendahkan Bapak Jokowi. Anda lupa Anda jadi wakilnya kan? Anda lupa Prabowo pernah mendukung Anda. Jadi dengan kata lain, Anda ini siapa? Anda adalah bagian daripada PDIP. Sama-sama nggak tahu diri, suka menghina dan mencemooh. Ya, jelas ya? God bless you, all the best.